Cek. Oke, kita masuk ke materi mengenai pengenalan dari pola-pola atau yang biasa disebut juga dengan sindrom. Pola atau sindrom. Nah, jadi pola atau sindrom itu kumpulan atau pengelompokan dari berbagai macam tanda dan gejala klinis yang itu ketika menjadi satu itu membentuk suatu pola. Jadi sindrom atau pola itu kumpulan dari gejala-gejala yang dikelompokkan. Nanti kita akan mempelajari mengenai berbagai macam metode pengelompokan pola-pola atau sindrom. Jadi ada pola-pola menurut 8 prinsip. Kemudian menurut Chi, darah dan zalir tubuh. Kemudian menurut organ-organ dalam, organ internal. Kemudian menurut faktor penyebab penyakit. Menurut 5 unsur, menurut saluran atau meridian, kemudian menurut 6 tahap, menurut 4 level, kemudian yang terakhir menurut 3 pembakar, pembakar atas, pembakar tengah, dan pembakar bawah. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah pola-pola menurut 8 prinsip yang agak panjang dalam pembahasannya karena cakupannya luas dan kompleks karena menyangkut 8 prinsip. Pola-pola menurut 8 prinsip. Jadi itu adalah pondasi untuk semua metode pengelompokan pola atau sindrom yang lainnya yang nanti akan kita pelajari setelah mempelajari pola-pola 8 prinsip. 8 prinsip itu adalah empat aspek yang berpasangan. Ada eksterior dengan interior atau luar dengan dalam, kemudian kosong dan penuh, kemudian dingin dan panas, kemudian yin dan yang. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan 8 aspek ini, 8 unsur, gejala-gejala dan tanda-tanda yang nantinya tampak, perwujudan klinis yang tampak, itu akan dikelompokkan berdasarkan 8 unsur ini. Eksterior, interior, kosong, penuh, dingin, panas, yin, dan yang. Yang pertama mengenai eksterior dan interior. Atau eksterior itu luar, kalau interior itu dalam. Itu berkaitan dengan lokasi penyakit. Apakah lokasi penyakitnya di luar tubuh atau di dalam tubuh. Intinya seperti itu. Jadi kalau kategori eksterior interior itu berdasarkan lokasi penyakit, bukan dari faktor penyebab penyakitnya. Karena biasanya ada yang mengkategorikan bahwa eksterior itu pasti serangan dari luar. Tapi kalau dia sudah mempengaruhi organ dalam itu dia masuknya sudah interior. Intinya adalah tempatnya di dalam tubuh. Walaupun itu dari luar, tapi ketika dia masuk ke tubuh menyerang bagian dalam berarti dia interior bukan eksterior. Berdasarkan lokasi dari penyakit. Kondisi eksterior itu mempengaruhi kulit, otot, dan saluran bagian luar tubuh. Kalau interior, kondisi interior itu yang dipengaruhi itu bagian dalam tubuh. Organ internal, kemudian tulang-tulang, itu bagian dalam tubuh. Kalau eh, pola eksterior itu biasanya adalah perwujudan klinisnya itu dari atau tanda dan gejalanya itu dari serbuan eksterior, faktor patogen. Jadi serbuan atau serangan faktor patogen dari luar, misalnya iklim, panas, dingin, angin, dan sebagainya dari luar tubuh yang menyerang ke tubuh dan kemudian bertempat di bagian luar tubuh
di kulit, di otot maupun di saluran atau meridian. Kemudian kalau pola interior itu perwujudan klinisnya atau tanda dan gejalanya itu disebabkan karena disharmoni organ interior. Karena disebabkan eh, penyebabnya dari disharmoni atau ketidakseimbangan pada organ interior. Dan yang terganggu juga organ interior di bagian dalam tubuh. Kata kuncinya adalah eksterior, luar tubuh, interior, dalam tubuh. Kemudian eksterior itu gejala utamanya ada demam, kemudian enggan terhadap dingin, tubuh itu terasa sakit secara keseluruhan, kemudian kejang leher parah. Jadi leher itu kaku, kenceng, terasa kencang. Dan nadinya itu mengambang. Yang menjadi ciri khasnya adalah nadi mengambang. Jadi ketika diraba secara dangkal itu akan terasa. Serangannya akut, artinya mendadak. Atau baru, serangannya tidak bukan serangan dari lama, tapi dalam jangka yang pendek, serangan dari luar. Dan pengobatannya juga relatif lebih mudah. Pola eksterior dingin. Ya, misalnya adalah dingin angin. Ketika tubuh terserang patogen, faktor penyebab penyakit luar, dingin angin. Itu tidak ada demam, atau kalau demam, demamnya ringan. Kemudian enggan terhadap dingin, tidak suka dingin. Tubuh terasa sakit, kejang leher yang parah, kaku leher yang parah, kemudian kedinginan, tidak berkeringat, tidak keluar keringatnya, tidak kehausan karena dingin. Kemudian nadi itu ketat dan mengambang. Lapisan lidahnya itu putih dan tipis. Ada lapisan lidahnya tapi berwarna putih dan tipis. Itu pola dari eksterior dingin, dingin angin. Kalau pola eksterior panas, contohnya misalnya panas angin, itu dia ada demam, kemudian enggan terhadap dingin. Ada keringat tapi sedikit, kemudian ada rasa haus, kemudian nadinya itu deras mengambang. Lapisan lidahnya kuning tipis. Kalau tadi dingin itu kan putih tipis, kalau panas itu kuning tipis eksterior. Kemudian sedikit rasa sakit di badan, tidak separah yang karena dingin angin. Nah, ini ada tabel perbandingannya antara panas eksterior dan dingin eksterior. Kalau panas eksterior itu ada kehausan. Kalau dingin eksterior tidak ada rasa haus. Kalau panas eksterior itu lapisan lidahnya kuning dan tipis. Kalau dingin eksterior itu lapisan lidahnya putih tipis. Jadi panas itu kata kuncinya kuning, kalau dingin itu kata kuncinya adalah putih pada lapisan lidah. Dan keduanya sama-sama tipis karena eksterior. Panas eksterior itu nadinya deras mengambang, kalau dingin eksterior itu nadinya ketat mengambang. Panas eksterior ada demam. Demamnya sedang. Kalau dingin eksterior itu demamnya ringan atau tidak ada demam. Itu perbandingan antara panas eksterior dan dingin eksterior. Nah, kemudian tadi kita menggolongkan pada pola eksterior itu ada eksterior panas dan eksterior dingin. Nah, sekarang akan dikategorikan eksterior ada yang penuh, ada yang kosong. Punya dua sifat yang berlawanan. Eksterior bersifat penuh dan eksterior yang bersifat kosong. Jadi kalau seseorang itu dia itu kekurangan Qi atau darah. Keadaan tubuhnya sedang kekurangan Qi atau darah. Maka pola eksteriornya itu kosong. Nah, misalnya gini. Kalau ada seorang dia itu sedang
menderita kekurangan Qi atau kekurangan darah, kemudian ada serangan dari luar. Serangan dalam arti misalnya panas angin atau dingin angin, faktor patogen luar. Kemudian masuk ke tubuh, nah itu dikategorikan sebagai pola eksterior kosong. Gejalanya ya dingin, demam, kemudian demamnya itu ringan, kemudian bisa jadi tidak ada demam, kemudian berkeringat, enggan terhadap angin karena serangan angin, sedikit rasa sakit di badan, nadinya itu pelan mengambang, lapisan lidahnya putih tipis. Nah, kalau seseorang itu dia eh, terserang faktor patogen dari luar, tetapi tubuhnya itu keadaan Qi dan darahnya itu baik-baik saja, artinya normal dan masih ada dan masih bisa melawan faktor patogen, itu dinamakan pola eksteriornya penuh. Kuncinya ada di kondisi tubuh seseorang itu. Kalau kondisi tubuhnya sedang lemah, Qi-nya lemah di tubuh, kemudian terserang faktor patogen, berarti kategorinya kosong, eksterior kosong. Kalau Qi dan darahnya cukup, kemudian Qi tubuhnya bisa melawan faktor patogen, kemudian dia terserang patogen luar, itu pola eksteriornya itu penuh. Intinya adalah pada Qi tubuh seseorang. Nah, ini harus dipahami betul-betul. Sekali lagi bahwa kata kuncinya dalam membedakan penuh dan kosong itu ketika seseorang sedang kosong atau sedang lemah Qi-nya, sehingga kemudian datang serangan dari luar, patogen luar menyerang tubuhnya, kemudian Qi tubuhnya tidak mampu melawan. Nah, itu yang dinamakan kosong. Kalau yang dinamakan penuh, eksterior penuh, itu Qi tubuhnya masih relatif utuh, masih kuat. Kemudian datang serangan dari luar, maka kemudian terjadi perlawanan antara imun atau daya tahan tubuh dalam bentuk Qi, terutama Qi pertahanan, melawan faktor patogen. Itu yang dinamakan penuh. Kalau gejala penuh eksterior itu demam, kemudian tidak ada keringat, rasa sakitnya parah di badan, enggan terhadap dingin, nadinya ketat mengambang, kemudian lapisan lidahnya putih tipis. Nah, ini ada 3 perbandingan antara kosong eksterior dan penuh eksterior. Kalau kosong eksterior itu ada berkeringat. Kalau penuh eksterior itu tidak ada keringat. Kemudian nadinya kalau kosong eksterior itu pelan mengambang, kalau penuh eksterior itu nadinya ketat mengambang. Kalau kosong eksterior itu rasa sakitnya di badan itu ringan. Nah, kalau penuh eksterior itu rasa sakitnya di badan itu lebih parah. Ini ada sebuah catatan bahwa pada dasarnya kondisi eksterior itu harus penuh pada dasarnya. Bukan kosong, bukan penuh, tidak dikategorikan kedua-duanya. Kalau melihat dari serangannya, kalau melihat dari barang yang dari luar tubuh menyerang ke tubuh, serangan dari luar tubuh, itu kategorinya penuh pada dasarnya. Karena ada serbuan faktor patogen dari luar, tapi Qi tubuh masih utuh, yang dia itu mampu melawan faktor patogen luar. Itu pada dasarnya kondisinya kategorinya adalah penuh. Eksterior adalah penuh. Itu pada dasarnya. Tapi ada kondisi di mana ketika Qi tubuh lemah atau kekurangan atau kosong, kemudian faktor patogen itu dia menyerang tubuh. Nah, Qi-nya kan karena lemah tidak atau kosong itu tidak bisa melawan faktor patogen.
Maka dari situlah seperti tadi yang saya jelaskan, disitulah ada yang namanya pola kosong. Intinya kalau pola penuh, Qi tubuh utuh dan kuat melawan faktor patogen. Kalau eh, kosong itu Qi tubuhnya lemah atau kurang atau kosong sehingga tidak mampu melawan faktor patogen. Perbedaan intinya ada di situ. Nah, kemudian masuk ke pola interior. Lawan dari pola eksterior, interior atau dalam. Ketika suatu penyebab penyakit itu mempengaruhi organ internal, mempengaruhi organ-organ dalam. Bisa karena faktor patogen luar atau karena emosi dan lain sebagainya, penyebab penyakit yang lainnya. Yang pada intinya adalah kata kuncinya adalah mempengaruhi organ organ internal, maka dikategorikan sebagai interior. Perwujudan klinisnya itu akan bergantung pada organ yang dipengaruhi dan juga nanti tergantung tipe-tipenya, apakah panas atau dingin, dan juga apakah penuh atau kosong, itu juga sangat berpengaruh. Nanti akan kita pelajari pada teori pola organ dalam agar lebih jelas. Karena pembahasannya akan panjang berkaitan dengan organ itu, karena satu organ saja bisa punya banyak sekali pola-pola. Nah, kemudian panas dan dingin. Pengkategorian panas atau dingin. Perwujudan klinisnya antara panas dan dingin itu juga bisa bergabung dengan kondisi penuh atau dengan kondisi kosong. Jadi ada panas penuh, ada panas kosong, ada dingin penuh, ada dingin kosong. Itu. Yang pertama, panas penuh. Panas penuh itu ada panas penuh eksterior. Ciri-cirinya atau gejalanya itu demam, kemudian haus, wajah merah, mata merah. Itu adalah kunci dari panas. Merah itu warna panas. Kemudian sembelit, air kencingnya gelap dan juga sedikit. Nadinya penuh dan deras. Lidahnya merah, kemudian ada lapisannya warna kuning. Itu panas penuh. Tadi panas penuh eksterior. Sekarang panas penuh interior atau internal. Jadi tergantung dari organ yang dipengaruhi. Misalnya api liver. Jadi api di liver itu membara atau bergejolak. Kemudian api jantung yang bergejolak. Kemudian ada panas di perut dan lain sebagainya. Jadi ada ketidakseimbangan di dalam organ-organ internal. Nah, kalau ciri-ciri lain dari panas penuh itu ada bintik-bintik merah di kulit yang rasanya panas, terasa panas. Kemudian perasaan terbakar atau panas di bagian tubuh. Misalnya perutnya terasa terbakar atau ketika kencing itu terasa panas, terasa terbakar. Itu ciri-ciri lain dari panas penuh. Kemudian ada kegelisahan dan perilaku maniak terkait dengan kondisi psikis. Nah, panas penuh itu munculnya karena kelebihan energi yang di tubuh, energi panas di tubuh. Misalnya karena makanan yang berenergi panas. Makanan atau minuman yang berenergi panas. Misalnya seperti jahe, kemudian cabai, atau yang lembab panas seperti santan-santanan yang pedas dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan yang berenergi panas atau minuman yang berenergi panas. Kemudian masalah emosional yang berkepanjangan. Jadi masalah emosional itu ketika berkepanjangan, selain dia bisa menyebabkan kemacetan Qi,
lama-kelamaan itu akan menghasilkan panas. Nah, ini kemacetan Qi menghasilkan panas. Nah, selain itu, ketika ada serangan dari faktor patogen luar, ketika dia itu sudah masuk ke tubuh, itu bisa berubah menjadi panas. Contohnya dingin angin atau panas angin, kemudian lembab, kemudian kering, intinya dari luar tubuh, serangan dari luar tubuh. Itu kemudian masuk ke tubuh, nantinya bisa berubah menjadi panas. Penjelasannya nanti ada pada pola-pola berdasarkan berdasarkan 6 tahap. Ketika serangan dari luar masuk ke tubuh menembus lapisan-lapisan tubuh, ada tahap-tahapannya. Sampai yang tadinya dingin masuk ke tubuh bisa menimbulkan atau berubah menjadi panas. Seperti kaidah yin yang-nya. Ada yin berubah menjadi yang. Itu nanti ada penerapan klinisnya. Dari sudut pandang yin yang, panas penuh itu disebabkan karena kelebihan yang. Nah, kelebihan yang itu kelebihan panas yang kemudian mengkonsumsi yin, mengkonsumsi cairan tubuh, contohnya seperti itu. Nah, ini yang biru adalah yin, yang kuning adalah yang. Jadi ketika yang ini berlebih melewati batas ini, garis batas normal ini, dia berlebih jadi kuat, dia lebih kuat dari yin. Akhirnya yin-nya turun dari garis batas normal, jadi berkurang. Yang-nya karena dia kuat mengkonsumsi yang lemah, mengkonsumsi yin sehingga yin-nya jadi kekurangan. Itu panas penuh. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya ada wanita, klien atau pasien wanita berusia 50 tahun. Dia menderita rasa sakit membakar di perut tengah. Kemudian muntah sewaktu-waktu. Nah, ini seperti orang-orang GERD atau asam lambung, bahasa awamnya seperti itu. Kemudian perdarahan gusinya keluar darah. Kemudian susah bernapas, bisa karena sesak napas. Kehausan, tenggorokannya kering. Susah tidur, insomnia. Lidah merah dengan celah di tengahnya, di bagian tengah-tengah lidah. Itu kan daerah diagnosa untuk perut. Itu ada celahnya. Dan badan lidahnya warnanya merah. Kemudian ada lapisan yang berwarna kuning, lapisan lidahnya kuning dan kering. Nadinya penuh dan deras. Diagnosanya adalah panas penuh di perut. Nah, nanti lebih lengkapnya diagnosa-diagnosa seperti ini akan lebih detail di pola-pola organ internal. Berkaitan dengan organ kemudian yang terjadi di organnya. Kemudian panas kosong. Tadi panas penuh, kemudian sekarang panas kosong. Gejala umumnya itu demam. Kemudian perasaan panas di sore hari. Mulut kering, tenggorokan kering ketika malam hari. Jadi mulut dan tenggorokan itu kering di malam hari. Keringat di malam hari ketika tidur. Kemudian ada perasaan panas di dada, di kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki atau 5 telapak. Istilah TCM-nya adalah 5 telapak. Itu dada, kemudian telapak tangan kanan dan kiri dan telapak kaki kanan dan kiri itu 5 telapak. Kemudian tinjanya kering, fesesnya kering, kemudian air kencingnya gelap dan sedikit. Nadinya kosong, mengambang, dan deras. Lidahnya itu merah sampai terkelupas. Itu gejala umumnya. Gejala yang lain itu tergantung organ mana yang terpengaruh.
harus tahu organnya yang terpengaruh supaya lebih spesifik. Itu tadi gejala-gejala umumnya saja. Nah, ada gejala khas dari panas kosong, itu ada gelisah, kemudian cemas. Kemudian merasa ada yang salah, tetapi tidak mampu menggambarkan. Itu adalah secara psikis, tiga itu tadi gejala yang khas dari panas kosong, terutama di jantung. Karena jantung adalah kediaman dari pikiran, pusat dari psikis manusia. Menurut sudut pandang yin, yang panas kosong itu karena kekurangan yin. Panas kosong karena kekurangan yin. Misalnya kekurangan cairan tubuh atau zalir tubuh. Itu yang menyebabkan panas kosong. Nah, kalau yin kekurangan secara berkepanjangan, yinnya juga jadi lemah dan dikonsumsi. Dan yangnya juga bisa jadi berlebihan. Nah, ini yang biru itu yin, yang kuning itu yang. Jadi yin-nya itu kurang di bawah garis batas normal. Yang-nya masih di batas normal. Nah, ketika dibandingkan kan terlihat yang atau panas itu lebih tinggi. Itu bukan karena yang-nya bertambah, tapi karena yin-nya berkurang. Itulah panas kosong. Nah, ini ada tabel perbandingan antara panas penuh dan panas kosong untuk menambah kepahaman dan memudahkan dalam mengkategorikan supaya tidak keliru, tidak terbolak-balik. Jadi kalau panas penuh itu warna merah itu di seluruh wajah. Kalau panas kosong itu di tulang pipi saja yang berwarna merah. Kalau panas penuh itu dia ingin minum air dingin yang banyak. Kalau panas penuh, kalau panas kosong itu ingin minum air hangat atau air dingin, tapi sedikit-sedikit, sesapan-sesapan kecil, minumnya sedikit-sedikit. Kemudian kalau panas penuh itu kelopak matanya di bagian dalam itu semuanya merah. Nah, kalau panas kosong di dalam kelopak matanya itu merahnya itu bergaris-garis, ada garis-garis merahnya. Tidak menyeluruh seperti panas penuh, berbeda, cuma garis-garis saja. Kalau panas penuh itu di lidah itu ada rasa pahit. Kalau panas kosong tidak ada perasaan pahit di lidah itu. Kalau panas penuh itu perasaan panas itu sepanjang hari, setiap waktu. Nah, kalau panas kosong itu hanya sore atau malam hari. Demamnya, kalau demam panas penuh itu demamnya tinggi. Nah, kalau panas kosong itu demamnya derajatnya itu rendah. Demamnya demam ringan di sore hari atau di malam hari. Kemudian kalau panas penuh itu gelisah, sangat gelisah. Gelisahnya sangat. Kalau panas kosong, gelisah atau kecemasannya itu samar-samar. Tidak separah panas penuh. Itu perbedaan atau perbandingan antara panas penuh dan panas kosong. Nah, ini lanjutannya. Kalau panas penuh itu dia sembelit. Kemudian ada rasa sakit di perut. Kalau panas kosong itu tinjanya kering. Tidak ada rasa sakit di perut. Panas penuh itu perdarahan, jika terjadi perdarahan, keluar darah dari tubuh itu sangat banyak. Sangat banyak. Kalau panas kosong itu hanya sedikit kalau terjadi perdarahan. Panas penuh itu tidurnya itu diganggu mimpi dan sangat gelisah. Banyak mimpi yang menggelisahkan. Kalau panas kosong, dia itu sering bangun di tengah malam atau di dini hari, pada dini hari. Sering terbangun. Kemudian panas penuh itu kulitnya itu ada bintik-bintik merah. Yang bintik merah itu menyakitkan rasanya
dan panas. Kalau panas kosong, misalnya ada bintik merahnya itu di kulit, itu tidak menyakitkan. Kemudian nadinya panas penuh itu mengambang, kemudian cepat dan penuh. Kalau panas kosong itu mengambang, deras dan kosong. Kalau lidah, badan lidahnya panas penuh itu merah dan ada lapisan kuning. Kalau panas kosong itu badan lidahnya merah dan mengelupas, tapi lapisan lidahnya itu tipis, kering, bahkan bisa tidak ada. Itu kalau panas kosong. Nah, ketika metode terapi atau metode pengobatannya juga berbeda. Kalau panas penuh, itu metode pengobatannya untuk membersihkan panasnya. Jadi kelebihan panasnya itu dibuang, dihilangkan, dihapuskan, dibersihkan. Nah, kalau panas kosong karena dia tidak ada panas yang berlebih, cuma dia itu kekurangan yin, maka metode pengobatannya adalah menyuburkan yin sehingga bisa menghilangkan panas kosong. Panas kosong itu muncul karena kekurangan yin ginjal. Kalau yin ginjalnya berkurang karena dia itu pondasi dari seluruh yin di tubuh, yin organ lain juga bisa berkurang, terutama yin liver, yin jantung, yin paru juga ikut jadi kekurangan. Kalau yin livernya kekurangan, maka ada gejala lekas marah, mudah marah, kemudian sakit kepala. Kalau yin jantung yang kurang, itu dia akan gelisah, kemudian insomnia atau sulit tidur. Kalau yin parunya yang kurang, maka tulang pipinya yang merah. Hanya tulang pipi, bukan seluruh wajah. Tulang pipinya merah, kemudian akan ada batuk kering. Batuk kering. Nah, ini ada contoh kasus. Ada klien atau pasien wanita berusia 54 tahun. Dia itu menderita kecemasan yang parah dan juga insomnia. Kemudian menderita pusing, kemudian bising di telinga, rasa sakit di punggung bawah, rasa panas di malam hari, kemudian mulut kering, kemudian keringat malam saat tidur. Tulang pipinya merah, nadinya kosong mengambang deras, lidahnya merah dan mengelupas. Jadi diagnosanya adalah kekurangan yin dari jantung, limpa, dan liver yang kemudian menyebabkan panas kosong. Jadi kekurangan yin jantung itu digambarkan sebagai susah tidur, kemudian kecemasan. Kalau kekurangan limpa, kekurangan liver itu ada pusing. Kekurangan yin liver itu ada pusing, bising di telinga. Itu kekurangan yin liver. Kemudian kalau mulut kering itu karena kekurangan yin dari limpa. Nah, kemudian tadi kita sudah masuk ke panas, kategori panas. Panas dibagi jadi dua, ada panas kosong dan ada panas penuh. Sekarang kita masuk ke lawannya, yaitu dingin. Dingin juga ada dingin kosong dan dingin penuh. Nah, kita masuk ke dingin penuh terlebih dahulu. Dingin penuh, gejalanya itu kedinginan. Anggota badan atau tangan dan kaki itu dingin. Wajah pucat, ada rasa sakit di rongga perut. Di perutnya itu ada rasa sakit yang kalau ditekan itu tambah sakit. Diperburuk dengan tekanan. Ketika sakit di perut, kemudian ditekan, itu dia tambah terasa sakitnya. Kemudian ingin minum air hangat. Kemudian diare. Kencingnya banyak dan jernih, bening. Nadinya ketat, penuh dan dalam, lidahnya pucat, lapisan lidahnya itu putih dan tebal. Nah, ini dingin penuh itu lapisan lidahnya putih tebal, perlu diingat-ingat. Kalau panas penuh kan lapisan lidahnya itu kuning dan tebal.
Dingin itu sifatnya mengerutkan dan juga menghalangi, dan kemudian menyebabkan rasa sakit atau nyeri. Kemudian ciri lain secara umum dari dingin itu putih. Jadi kalau ada warna keputihan atau pucat di tubuh, kemudian cekung. Ada bagian yang cekung di tubuh. Kemudian warnanya itu juga bisa ungu yang kebiru-biruan. Ungu kebiruan. Itu juga bisa menandakan pembekuan karena dingin. Dingin penuh itu bisa disebabkan karena serangan luar, patogen, atau penyebab penyakit dingin, atau angin dingin, atau lembab dingin. Dia menyerang dari luar tubuh, menyerang tubuh. Itu menyebabkan dingin penuh. Faktor patogen luar itu juga bisa menyerang interior, menyerang dalam tubuh. Misalnya menyerbu perut, menyerang perut. Nanti kalau menyerang perut bisa timbul muntah, kemudian rasa sakit di perut tengah. Kalau menyerbu usus itu bisa menyebabkan diare. Kalau yang diserbu oleh dingin itu rahim bisa menyebabkan dismenorea. Misalnya atau nyeri saat head karena darahnya terbekukan oleh dingin. Dan semuanya itu bersifat akut, artinya serangannya cepat atau mendadak, nanti hilangnya juga bisa lebih mudah. Dingin juga bisa menyerang saluran liver, meridian liver, yang menyebabkan bengkak dan sakit di kantung buah pelir karena terserang dingin di saluran liver. Nah, perwujudan utama dari dingin penuh interior interior menyerang bagian eh, tubuh. Nah, ini khususnya perut. Karena bisa langsung menyerang perut, dingin dari luar itu bisa langsung menyerang ke perut. Sehingga bisa menimbulkan sakit pada perut tengah. Kemudian kalau dari sudut pandang yin yang, dingin penuh itu bisa muncul karena kelebihan yin. Kelebihan yin itu maksudnya adalah kelebihan energi yin. Energi yang dingin. Contohnya angin dingin, seperti tadi, kemudian lembab dingin. Kemudian bisa mengkonsumsi yangnya menjadi berkurang. Nah, ini yin yang biru itu berlebih melewati garis batas normal. Kemudian karena dia berlebih menjadi kuat, dia menyerang atau mengkonsumsi, mengurangi yang. Ini yang kuning ini, sehingga dia yangnya itu jadi kekurangan. Itu dingin penuh. Contoh kasusnya, ada klien wanita, usianya itu 24 tahun. Kemudian dia mengalami serangan mendadak, rasa sakit di perut tengah yang parah. Tinjanya encer, kemudian lapisan lidahnya itu putih, tebal, dan lengket. Nah, ini lengketnya ini perlu digarisbawahi. Lengket adalah sifat dari lembab. Kemudian nadinya dalam dan ketat. Diagnosanya serangan dingin dan lembab eksterior dari luar tubuh. Kemudian setelah pada pembahasan dingin penuh, kita masuk ke dingin kosong. Lawannya dingin penuh. Cirinya kedinginan, kemudian anggota badan atau tangan dan kaki itu dingin, wajahnya pucat, tidak ada kehausan, kemudian lesu, berkeringat, tinjanya tidak tertahan, kemudian kencingnya itu banyak dan jernih atau bening, nadinya lambat dan dalam atau lemah. Kemudian lidahnya pucat, lapisan lidahnya itu putih tipis, itu dingin kosong. Disebabkan karena kekurangan yang. Kemudian kekurangan yang itu gagal menghangatkan badan. Kekurangan panas di tubuh gagal menghangatkan badan. Karena biasanya kekurangan yang itu adalah kekurangan yang limpa, kemudian kekurangan yang ginjal, kekurangan yang
jantung, kemudian kekurangan Qi paru, karena Qi adalah bagian dari Yang. Itu semua kan Yang itu kan eh, juga punya tugas untuk menghangatkan tubuh. Yang atau panas itu untuk menghangatkan tubuh. Kalau gagal dalam menghangatkan tubuh, akan terjadi kedinginan. Nah, kalau dalam sudut pandang yin yang dingin kosong itu karena kekurangan yang. Nah, ini yang biru yin normal, yinnya pada garis batas normal. Kalau yangnya itu kekurangan. Yangnya kurang di bawah garis batas normal, sehingga keduanya dibandingkan ini kan akan banyak yang yinnya, akan banyak dinginnya daripada panasnya. Itulah yang menyebabkan dingin kosong. Jadi kedinginan, tapi kosong sifatnya. Bukan karena yin-nya yang banyak, tapi karena yang-nya yang sedikit. Itu dingin kosong. Contoh kasusnya, ada klien atau pasien wanita usianya 31 tahun, dia menderita kelelahan. Kemudian bertambah berat badannya. Ada sembelit dan kedinginan. Riwayatnya dahulu itu pernah terjadi pembengkakan kelenjar gondok di bawah pada leher. Kemudian lidahnya pucat dan bengkak. Nadinya sangat halus dan dalam dan juga lambat. Diagnosanya itu kekurangan yang dengan dingin kosong. Kekurangan yang limpa itu menghasilkan lembab. Karena yang limpa itu kan untuk memproses pencernaan makanan dan juga cairan tubuh. Makanan dan minuman di tubuh, tapi dia gagal karena kurang dalam panasnya. Api kompornya kurang. Api kompornya kurang jadi masakannya tidak sempurna. Nah, masakan yang tidak sempurna itu bisa menghasilkan lembab. Dan lembab itulah yang dia kemudian terjadi tambah berat badan, kemudian pembengkakan kelenjar gondok itu karena lembab. Kemudian kekurangan yang Qi tidak memberi kekuatan usus dalam penurunan. Maka terjadi sembelit. Kekuatan untuk mengejan atau bahasa Jawanya ngeden itu lemah. Jadi kekuatan usus dalam menurunkan itu lemah. Jadi sembelitnya karena itu. Nah, ini ada tabel perbandingan antara dingin penuh dan dingin kosong. Dingin penuh itu warna wajahnya putihnya terang. Kalau dingin kosong, putihnya putih pudar. Rasa sakitnya kalau dingin penuh itu tajam, menusuk-nusuk. Lebih buruk jika ditekan. Jadi misalnya sakit di perut, kalau ditekan, itu dia tambah sakit. Tapi kalau dingin kosong, selain eh, rasa sakitnya itu samar-samar, tidak tajam, tidak menusuk. Nah, kalau ditekan jadi lebih baik. Lebih baik jika ditekan. Ketika sakitnya di perut, ketika ditekan itu tidak malah tambah sakit, tapi malah justru enak, lebih nyaman. Itu perbedaan antara dingin penuh dan dingin kosong. Kemudian dingin penuh itu lebih baik setelah pergerakan perut. Misalnya setelah uh, isi perut itu turun atau misalnya setelah BAB itu lebih baik. Itu kalau penuh, dingin penuh. Nah, kalau dingin kosong lebih buruk setelah pergerakan perut atau setelah BAB malah justru tambah tidak nyaman. Nadi dingin penuh itu penuh ketat dalam, kalau dingin kosong nadinya lambat dan dalam. Lemah, lambat, dan dalam. Dingin penuh itu lapisan lidahnya putih tebal. Nah, kalau dingin kosong itu lapisan lidahnya putih tipis. Perlu diingat-ingat kata kuncinya yang mudah saja itu pada lidah. Kalau lidahnya putih, kan keduanya sama-sama putih.
Dingin penuh dan dingin kosong sama-sama putih. Tapi kalau putihnya tebal berarti penuh. Kalau putih kemudian tipis itu kosong. Nah, itu yang lebih mudah membedakannya di lapisan lidah. Oke, kita cukupkan pada video yang ini supaya tidak kepanjangan karena sudah 45 menit. Kita sudah mempelajari dari 8 prinsip ini, sudah 4 prinsip sudah eh, eksterior dan interior atau luar dan dalam, kemudian sudah panas dan dingin. Berarti kan sudah 4, kurang 4 lagi supaya genap 8 prinsip. Jadi lanjutannya 4 itu adalah eh, penuh dan kosong, kemudian yin dan yang. Ada 4 lagi. Walaupun tadi kita sekilas sudah membahas yang panas kosong, panas penuh, dingin kosong, dingin penuh, tapi nanti penuh dan kosong akan diperjelas kembali. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya.